Kita kali ini ada di Gunung Ciremai. Saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Kali ini syutingnya di tempat yang dingin, luar biasa dingin. Kenapa luar biasa dingin? Karena saya sekarang berada di Gunung Ciremai. Untuk apa? Sengaja datang ke sini untuk mencoba menelusuri, mencari tahu. Dulu di Petualang Gaib pernah kita mengirim bangsa Khodam, bangsa jin untuk dikirim ke Gunung Ciremai. Nah, kali ini kita akan coba menguak bagaimana keadaan mereka, dan ada banyak rasa penasaran sebenarnya di Gunung Ciremai itu ada apa dan ada penghuninya seperti apa. Karena simpang siur ya, simpang siur karena banyak yang menghuni di Gunung Ciremai itu banyak sekali, bukan hanya satu dua jenis, bukan, tetapi bisa puluhan jenis, bahkan bisa ratusan jenis bangsa Khodam, bangsa jin, bangsa gaib. Nah, jadi sengaja ingin cari tahu sebetulnya sang penguasa sejati Gunung Ciremai itu seperti apa dan siapa. Itu karena beredar katanya Lodaya. Kalau saya nggak percaya kalau Lodaya itu penguasa Gunung Ciremai. Kenapa saya nggak percaya? Karena Lodaya itu nggak bisa dijadikan penguasa Gunung Ciremai seluruhan. Kenapa? Karena Lodaya sendiri ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi. Berarti ditaklukkan oleh manusia. Berarti kalau untuk memimpin keseluruhan gunung agak sulit. Karena powernya, kekuatannya kurang. Begitu ya. Karena bangsa Khodam yang namanya Lodaya itu, Sang Hyang Lodaya, bangsa Khodam itu kekuatannya nggak full power. Kenapa? Karena masih bisa ditaklukkan oleh manusia atau diperintah, begitu ya. Nah, kalau Anda ingin tahu Prabu Siliwangi, datang saja ke Padepokan. Alamatnya ada ya. Supaya enggak supaya enggak adu bacot di sini di di komen. Tapi adu bacotnya langsung di tempat saya. Nah, itu bahasa anak zaman sekarang. Adu bacot gitu. Adu bacot tuh maksudnya apa ya? Ngobrol, diskusi ya. Kayak kasar banget ya, tapi udah umum sih begitu zaman sekarang. Kayaknya di sini aja ya, kita coba cari tahunya. Saya coba tarik Sang Hyang penguasa, udah mulai datang. Nah, hawanya kerasa ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ampun Tuhan, Ini siapa? aku yang pernah ditaklukkan. Oh, gimana sekarang kamu? Sekarang aku ada yang membimbing. Ada yang membimbing. Sudah belajar apa sekarang? Sekarang aku banyak diberi pelajaran. Oh, iya. Tadi nggak jawab salam, jawab nggak tadi? Oh, lupa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, udah lancar sekarang. Waalaikumsalam ya. Nah, udah lancar. Kamu di sini ada yang bimbing? Ya, Siapa nama yang bimbing? Sang Hyang Lepai. Oh, dia ngebimbing kamu.
Terus kalau yang ngebimbing ngaji kamu siapa? Yang ngebimbing ngaji? Ada lagi. Iya, siapa yang ngebimbing ngaji siapa? Orang yang diutus untuk membimbing semua. Siapa yang ngajar ngaji kamu siapa? Yang ngajar agama kamu siapa? Sekarang dia udah belajar ilmu agama. Siapa dia? Ada seseorang. Manusia. Ya, Kok bisa? Kan saya nggak nitipin ke manusia. tapi dia yang sering memberi petunjuk. Kok bisa nyampe ke puncak Ciremai? Dia di kaki gunung. Agak bingung saya nih. Kan dulu saya kirim ke sini bukan ke manusia. Kok kamu ke manusia gimana? Nyari sendiri atau gimana? Ya? Terus bangsa gaibnya yang disuruh ngajar kamu kemana? Kan saya gabungkan kamu ke bangsa gaib Muslim di sini di atas. Ada. Terus kenapa nggak sama mereka yang lebih pandai dan memang sama di dunia kamu? Bandel kamu berarti, belajar sembarangan. Ampun. Hati-hati, kan sudah dititipan di atas. Kenapa nyari-nyari sendiri? Kamu diperalat nanti dipakai, dimanfaatkan kamu. Tidak, Bang. Ya iya, kamu kalau ke manusia nanti dimanfaatkan, disuruh A, disuruh B, disuruh C, disuruh-suruh. Jangan, itu nggak boleh. Sudah ikuti anjuran, suruh diam di situ ya diam di situ, belajar. Pernah disuruh apa kamu sama manusia itu? Selama ini belum. Tidak pernah. Udah jawab jujur, pernah disuruh apa? Nggak apa-apa, saya nggak marah. Yang penting jangan di situ lagi. Ampun, Tuhan. Coba pernah disuruh apa aja? Aku disuruh untuk menggulingkan batu besar. Tuh kan? Iya, saya sudah tahu kalau ke manusia kamu pasti disuruh-suruh. Makanya diam di sana. Jangan kemana-mana, bandel kalau kemana-mana kamu. Tapi dari kesalahan saya, tolong jangan beri hukuman. Enggak, saya nggak beri hukuman. Cuman kamu jangan belajar kemana-mana nggak jelas. Karena manusia itu banyak yang memanfaatkan bangsa kamu. Begitu, paham? Ya, Ya udah, kamu sekarang diam di Ciremai di sana. Jangan turun-turun ke bawah nyari manusia. Nanti mereka memanfaatkan kamu. Paham ya? Ya udah. Nah, terus sekarang tadi kamu bilang ada Sang Hyang. ya, Sang Hyang apa yang ada di Ciremai itu? dia seorang penguasa. Seorang penguasa di mana? Di mana? Di wilayah Ciremai. Semua gunung Ciremai atau di satu blok? Ada penguasa yang berkuasa sepenuhnya. Siapa namanya? Dia dijuluki Sang Hyang Remai. Sang Hyang Remai. Di Ciremai kan ada di sini nggak Sang Hyang Remainya? Sedang apa kira-kira? Oh ini. Saya baru mau manggil udah masuk duluan. Baru mau manggil udah masuk duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa salam juga. Ini Sang Hyang Remai. Sang Hyang Remai ya? Iya. Bisa bahasa Indonesia, alhamdulillah. Jadi nggak bingung. Sang Hyang Remai,
Saya pernah ngirim bangsa gaib untuk di sini, tapi dia malah belajar ke bangsa manusia. Jadi saya nitip ya, supaya nggak dimanfaatkan, supaya nggak dimanfaatkan oleh bangsa manusia. Aku untuk sekarang ini memberi dulu kebebasan, biar dia banyak belajar. Tetapi aku tidak terlepas dan tidak akan aku lepaskan Ya, bila mana yang kamu titipkan menyalahi aturan. Tetapi untuk sekarang ini perlu Tuhan ketahui, karena didikan itu tidak bisa langsung, tetapi harus bertahap. oh iya. Dan dia masih ada hawa untuk berkelana atau mencari sesuatu. Tetapi aku tidak akan lepaskan. Iya, terima kasih sebelumnya. Karena kan Sang Hyang Remai juga mengurusi keseluruhan Gunung Ciremai ya. Pasti banyak yang harus diurus, banyak yang harus diperhatikan. Itu juga saya sudah terima kasih banyak dan sudah terima kasih mau hadir di sini. Aku sudah tahu akan kedatangan Tuhan. Maka dari itu aku biarkan makhluk yang Tuhan kirim. Saya Kang Muh namanya. Jadi di Ciremai ini banyak penghuninya ya. Yang menghuni bangsa-bangsa jin itu banyak sekali berarti. Nah, saya pernah dengar ada yang namanya Lodaya, Sang Hyang Lodaya. Apakah memang ada di Gunung Ciremai itu yang namanya Lodaya? Banyak. Banyak. Ya, Banyaknya itu bagaimana maksudnya? itu bukan hanya Sang Hyang Lodaya. Oh iya. Sang Hyang Lodaya itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti harimau. Oh, di harimau. Sebetulnya ini saya sudah pernah bahas ya, tapi ini kita bahas lagi. Bentuknya seperti harimau. Ya, Kenapa Sang Hyang Lodaya bisa ada di Gunung Ciremai? karena dulu ini termasuk wilayah mereka. Dan Sang Hyang Lodaya itu hanya ada di Ciremai saja atau gimana? Bukan. Dari bangsa Lodaya itu banyak sekali. Ada yang julukannya Apa namanya tuh tadinya kenapa bisa ada di sini gitu? Berarti di semua gunung ada ya, bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini berarti ya? Oh iya. Jadi Sang Hyang Lodaya itu ada pekerjaan, ada tugasnya untuk apa? Ada tugas nggak? dulu Emban tugas nggak dia? tentu saja mengemban tugas Dari siapa? dari seorang raja yang bisa menaklukkan atau membawahinya. Oh gitu, berarti Sang Hyang Lodaya ini hanya menjalankan tugas dari raja itu. Prabu Siliwangi bukan? Ya, Ya. Jadi gini, berarti Sang Hyang Lodaya itu siapanya kamu? Tuan kamu atau bagaimana? bukan. Bukan. Dia bangsaku di bawah kekuasaanku. Tetapi zaman dahulu kala dia sangat pembangkang. Tetapi untung datang seorang ksatria Pajajaran yang bisa menaklukkannya dan bisa menyuruhnya untuk berbuat yang lebih berguna. Berarti kesatria Pajajaran itu yang menaklukkan Lodaya itu ya? Ya, Sehingga akhirnya bisa ditaklukkan. ya, Dan terus setelah ditaklukkan apa aja yang dikerjakan sama?
Sang Hyang Lodaya itu? Banyak sekali. Dan kenapa harus ditaklukkan? Memang kenapa awal mulanya? Kenapa bisa ditaklukkan? Dulunya sering mengganggu atau berbuat semena-mena yang akhirnya bisa mencelakakan bukan hanya di bangsaku, tetapi bangsa manusia pun tidak luput dari kejahatan-kejahatannya. Awal mulanya? Ya, dan aku yang menguasai wilayah ini tidak bisa atau tidak mampu untuk mengendalikannya karena kekuasaanku terbatas. Oh, jadi mungkin Sang Hyang Lodaya itu tadinya bukan di gunung ini, di bawah, tapi kalau Sang Hyang Remai ini memang menguasai wilayah gunung aja. Ya, Oh, Sang Hyang Lodaya belum masuk ke gunung ini berarti dulunya. belum. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa gitu, nggak bisa untuk menangkap nggak bisa untuk menangkap Lodaya gitu. Pas gitu dikalahkanlah oleh seseorang. Oh, itu pas pertemuan awalnya gimana? Kenapa bisa langsung ada penaklukan? Dulu kesatria Pajajaran itu dia bertapa, dia mencari petunjuk Sang Pencipta, karena dia sudah bisa merasakan apa yang terjadi di wilayah Pajajaran atau Pasundan yang sering menimbulkan bencana. Ya. Oleh sebab itu, kesatria itu dia bertapa atau bersemedi untuk mencari petunjuk yang pada akhirnya menemukan pencerahan dan bisa menemui asal dan penyebab kerusakan. Gitu. Ternyata kerusakan itu ditimbulkan oleh Dulunya oleh para Lodaya. Jadi sebelum ditaklukkan ya masih liar gitu. Ya, Kerusakan tuh yang seperti apa aja yang ditimbulkan kerusakan awal mulanya itu? seperti sering menakut-nakuti bangsa manusia Ya, ya. yang akan mencari atau memenuhi kebutuhannya. Sehingga akhirnya bertemulah dengan kesatria itu. Ya, dan pada akhirnya setelah mendapat pencerahan, baru kesatria itu langsung bertindak. Tetapi sebelum bertindak, dia terlebih dulu berpamitan sama diriku. Berpamitan Untuk memasuki wilayah ini, karena dia sangat menghormati semua makhluk, termasuk diriku. Oh, yang Pajajaran itu. Ya, Oh. dia Kenapa? sangat tertib dan sangat berbijaksana untuk menentukan sikap dan perilaku. Oleh sebab itu, aku izinkan dia untuk menangkap atau memenjarakan lodaya-lodaya yang membangkang. Akhirnya bisa ditangkap. Ya, Sehingga akhirnya bisa ditangkap. Itu berapa lama penangkapan itu? Berapa lama dulu penangkapan itu? cukup lama Kenapa kok lama sekali? karena bertahap. Karena bangsa lodaya itu banyak tersebar. Oh, jadi banyak yang diamankan. Ya, Nggak langsung rajanya aja. tidak. Ya, terus setelah ketangkap gimana? Kenapa bisa jadi Sang Hyang Lodaya namanya? Karena dididik. Nama itu dijuluki oleh bangsa manusia sendiri. Oh, setelah Lodaya ini ditangkap, lalu dididik oleh Prabu Siliwangi itu. Ya. Lalu julukannya Sang Hyang Lodaya.
Oh begitu awal mulanya. Oh. Dan yang ada di gunung ini apakah hanya Sang Hyang Lodaya saja atau ada lagi yang lain jenis-jenisnya? Banyak sekali. Banyak. Ada yang seperti apa lagi? Seperti rusa, Terus? seperti monyet, Apalagi? seperti kerbau, seperti kuda juga ada. Oh iya pasti itu banyak ya. Ada nggak yang kekuatannya sama dengan itu Sang Hyang Lodaya? Ada. Siapa? Namanya apa? Tentu saja Tuan sendiri yang lebih tahu. No, saya nggak tahu lah. Kan sampean yang menguasai Gunung Ciremai. Dulu Selain Lodaya siapa? ada Siapa? Sang Hyang Kumbang. Oh, yang ngomong dari tadi. Sang Hyang Kumbang tuh kayak apa? Sama seperti macan, tetapi Oh, masih Dia macan hitam. juga. Oh, dia hitam. Oh, beda. Jadi beda kalau yang itu macannya macan belang, kalau Lodaya belang. ya, Kalau Lodaya belang, kalau yang Kumbang hitam berarti ya. ya, Kalau yang Kumbang hitam. Nah, itu bedanya ya. Ternyata ada beda warna, beda nama, beda warna berarti. Sang Hyang Kumbang. Sang Hyang Kumbang namanya. ya, Bentuknya macan juga itu. macan. Itu ada di Ciremai juga, di Gunung Ciremai juga. Ada. Itu siapa yang menaklukkannya? Sama. Kesatria itu juga. Ya. Kenalkan Iya. ya, ya. Ditaruh di kanan dan di kiri. Ya. Nama saya Kang Muh ya. Ya, Berarti Sang Hyang Kumbang itu tugasnya untuk apa? untuk menjaga wilayah gunung atau hutan. Dia lebih suka di hutan dan di gunung-gunung. Apakah Sang Hyang Kumbang itu hanya ada di Ciremai? Bukan. Di Bukan mana? hanya di Ciremai. Di mana? Dia menyebar ke seluruh wilayah. Oh, di gunung-gunung ada. Ya, Duduk aja nggak apa-apa, duduk sama kayak saya nggak apa-apa. Itu terus ada lagi nggak selain Sang Hyang Kumbang? ada Tadi Sang Hyang Lodaya, Sang Hyang Kumbang. Sang Hyang apa lagi? Sang Hyang Belang. Sang Hyang Belang. Belang. Ya, Sang Hyang Belang tuh kayak apa? sama seperti macan, tetapi dia bercorak kuning. Lah, macan kan coraknya memang kuning. Maksudnya gimana nih? Kalau Lodaya bercorak putih. Oh, Lodaya putih. Saya salah berarti. Saya kira Lodaya itu yang coraknya kuning ya. Lodaya yang putih. Ya, Oh. Oh, Lodaya yang putih. Saya salah berarti. Saya kira yang kuning Lodaya ini gimana? Ternyata yang putih. Sang Hyang Belang itu yang kuning, hitam. ya, Oh, kuning hitam. Kuning macan kuning biasa normal berarti yang umum. Nah, Sang Hyang Belang ini dari kapan ada di Ciremai? sama. Sudah lama. Ya, Tugasnya apa? dia mencegah di bawah dan sering di wilayah yang berair. Sering di wilayah yang berair. Ya, Terus ada yang mengalahkan nggak atau ada yang menguasai nggak? tentu saja Siapa yang menguasai Sang Hyang Belang itu? sama seorang raja kesatria dari Pajajaran juga. Oh, masih sama Prabu Siliwangi juga berarti ya. Nah, saya mau tanya nih. Kamu tahu nggak ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi? Di manusia, apakah ada cirinya? Apakah ada tandanya? Ada.
Ada. Kayak apa tandanya? Dia pintar. Kalau pintar banyak manusia pintar. Terus apa lagi? Dia cerdas. Apa lagi? Dia bijaksana. Dan banyak orang yang menuruti atau mengikuti jejaknya. Meskipun dibenci tapi diikuti ya. Ya, Dipoyok, dilebok kalau kata orang Sunda mah. Dipoyok tapi dilebok, itu peribahasa orang Sunda. Dipoyok, dilebok. Dijelek-jelekin tapi diikutin gayanya. Nah. Oh gitu. Jadi ciri-ciri turunan Prabu Siliwangi itu kalau bangsa manusia bilang ada tai lalatnya. Enggak itu. enggak. Itu bukan. 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 Tapi Oh, jadi kalau ada tai lalat. itu kebetulan. Oh, kebetulan. Karena sejatinya manusia Ada tai lalatnya. Pasti ada ya, manusia ada tai lalat. Beda tai lalatnya di mana-mananya ya. ya Terus ada lagi katanya yang ciri-ciri turunan Prabu Siliwangi, pusernya 3 katanya. Bukan. bukan. Kenapa bukan? Kan pusernya 3, umumnya 1, 2. Nggak ada hubungannya berarti. Tidak ada hubungannya. Yang jelas, yang pasti ada, yaitu memiliki sifat yang sama, persis atau mirip. Berarti bukan tanda-tanda fisik ya, bukan ya? Bukan, tapi perilaku. Berarti menandakan keturunan atau bukan sangat sulit ya? Ya, Karena tidak ada di fisik ya. ya. Jadi Sang Hyang Ciremai ini kenapa bisa ada di Ciremai ini? Aku diciptakan di sini. Aku bertugas di sini. Kenapa harus di sini? Kan banyak tempat lain. Karena aku harus di sini. Oh, nggak bisa milih. Ya. Dan aku pun tidak bisa menolaknya. Terus Sang Hyang Remai ini untuk apa ada di Ciremai ini? Fungsinya untuk apa? Yang dikerjakannya apa aja? Menjaga wilayah. Menjaga wilayah dari apa? Seperti tadi. Tetapi kemampuanku sangat terbatas. Tidak bisa aku kerjakan semua. Iya. Terus menjaga apa lagi selain menjaga wilayah? Apalagi yang dijaga selain menjaga wilayah? Banyak. Apa? Menjaga penduduk atau penghuni-penghuni dari wilayah sini. Dari Ya. bencana-bencana yang ditimbulkan dari wilayah lain. Oh, bencana. Berarti menjaga gunung juga dong, kawah juga ya? Ya, Menjaga apa lagi? menjaga angin. Angin, kok dijaga angin? Kenapa? Karena seringkali membuat kerusakan. Angin yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa jin. Apakah Sang Hyang Remai ini menjaga gunungnya juga apa enggak nih? Apa hanya menjaga lingkungan gunung aja? Lingkungan gunung. Oh, gunungnya nggak dijaga? Ya, Terus kalau meledak gimana? itu sudah jadi ketentuan. Oh, nggak bisa menghalangi itu? Tidak, Oh, jadi nggak bisa menghalangi meletus atau enggaknya ya?
Saya kira ada fungsinya ke sana. Tidak, Oh, karena itu bukan urusanku. Dan aku pun tidak tahu masalah itu. kenapa nggak tahu, kan itu wilayah Anda? Kan wilayah sampean di sini. Aku hanya menjaga semampuku. Terlebih itu, aku serahkan sama yang mengatur. Apa Anda nggak berusaha menjaga gunungnya? Dari tadi, aku berbicara tentang menjaganya. Aku semampu aku jaga. Enggak Kak, sampean nggak bicara apa-apa. Tadi cuma bicara menjaga wilayah gunungnya doang. Gunungnya nggak dijaga, tadi bicaranya begitu. Gunungnya dijaga juga berarti? Ya, Karena sepengetahuan saya menjaga wilayah gunung dan menjaga gunungnya beda artinya. Itu sepengetahuan saya ya. Kalau menjaga wilayah ya berarti hanya wilayahnya. Gitu. Kalau menjaga gunung ya namanya gunung itu ada lahar namanya. Lahar itu suka meletus kalau di setiap gunung itu. Nah, saya ingin tahu apakah sampean masuk di wilayah menjaga itu apa enggak gitu. Terus yang menjaganya siapa sekarang? Apakah ada yang menjaga itu di sini? aku tidak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Katanya Anda wilayah di sini. Sampean di sini wilayahnya. Karena di puncak sana ada lagi penguasa. Katanya sampean tadi yang menguasai keseluruhan Gunung Ciremai. Wilayah. Berarti beda dunia, beda wilayah ya. Dia nggak bisa masuk ke wilayah itu, beda bagian. Kan ada bagian-bagian ya, sama seperti manusia berarti punya bagian A, bagian B, bagian C. Nah, dia ini nih Sang Hyang Remai ini hanya menguasai bidang fisik aja. Fisik apa ya? Bukan fisik lahar ya. Seperti makhluk hidup, bangsa jin dan bangsa hewan gitu. Yang ada di seluruh Gunung Ciremai. Nah, ini dia yang menguasai Sang Hyang Remai ini. Nah, tapi untuk lahar itu berarti ada lagi yang lain gitu. Siapa yang menguasai lahar itu ya? Aku tidak tahu. Kok bisa nggak tahu? Kenapa sih? Apa penyebabnya? Apa yang bisa nggak tahu itu penyebabnya apa? Penyebabnya, aku tidak diizinkan atau bukan ranahku untuk memasukinya. Oh gitu, ya bilang dari tadi. Berarti nggak diizinkan ya? Ya, Karena beda wilayah, beda kepentingan. Lalu mereka pun nggak masuk ke wilayah kamu? tidak. Ada suara sana, tuk tuk. Jangan takut. Itu Ki Bule. Siapa dia? Tuh Dia suara ngambil air ya, tuk gitu. bersosok seperti kerbau. Oh, kerbau bule. Ya, Lagi mandi dia, ambil air ya. Terus di Gunung Ciremai ini apakah ada pusaka-pusaka peninggalan manusia? ada. Ada. Ya, Kok bisa ada pusaka-pusaka di Gunung Ciremai ini? Bagaimana ceritanya itu? ada yang meninggal. Terus pusakanya itu juga ikut karena sedang dibawa. Zaman dulu untuk apa manusia datang ke gunung yang tinggi seperti ini? Zaman dahulu dipakai untuk bersembunyi atau mencari ilmu, mencari petunjuk. Oh gitu. Terus pusakanya tertinggal gitu. Ya, Lalu kalau tertinggal gitu gimana? Diambil sama bangsa gaib atau gimana? tidak. Terus diapakan? Kebanyakan tertimbun.
Oh, jadi tertimbun dibiarkan gitu. Ya. Nggak diambil alih sama bangsa gaib. Ya. Terus di gunung ini pernah saya mendengar ada suara gong. Itu siapa itu? Apa itu? Ada suara gamelan. Itu bangsa jin atau bangsa siluman. Untuk apa? Sedang apa? Banyak sekali yang dikerjakan sama seperti bangsa manusia. Nah, yang dikerjakannya apa? Kok ada suara gamelan, ada suara musik begitu? Apa yang dilakukan oleh mereka? Dia sedang mengadakan upacara tertentu. Upacara dari sang raja. Nah, berarti Anda satu-satunya yang menguasai semua Gunung Ciremai ini. Ya, Tapi ada bagian yang bukan wilayah sampean, ya. yaitu lahar. Nanti kita coba cari tahu siapa sosok yang mengamankan lahar di Gunung Ciremai, dan di setiap gunung itu pasti ada berarti sosoknya. Nah, saya penasaran nih, jadi pengen tahu. Nanti mungkin kita coba cari tahu di lain waktu ya. Nah, kali ini Gunung Ciremai ternyata ada Sang Hyang Remai. Nah, Sang Hyang Remai, kenapa Anda jadi Sang Hyang Remai di Gunung Ciremai ini? Apakah Anda langsung jadi Sang Hyang Remai atau gimana dulu awalnya dulu? Tidak. Ceritakan dulu bagaimana, kenapa bisa jadi Sang Hyang Remai? Seru. Seru. Jadi kita tahu perjalanan dia menjadi Sang Hyang tuh gimana. Gimana awalnya? Kenapa bisa jadi Sang Hyang Remai di sini? Anda diciptakan di sini katanya. Berarti Anda sampean dilahirkan di sini begitu kan? Ya. Awal mulanya apa ya? Awal mulanya gimana? Kenapa bisa nyampe Sang Hyang Remai gitu tahapannya sekarang? Awal mulanya seperti apa? Nanti dulu. Ada apa? Lihat dulu sekeliling. Kenapa harus lihat sekeliling, ada apa? Aku takut pembicaraan dapat disalahartikan sama bangsa-bangsa jin. Disalahartikan. Ya. Sepertinya aman. Ki Bule pun sudah geser. Oh ya, boleh udah mana ya, udah jauh sama. Oh, privasi, karena nggak ada yang tahu. Semuanya makhluk di sini tahunya dialah penguasa, yaitu Sang Hyang Remai. Jadi itu bisa privasi buat dia karena dia sang penguasa besar di Gunung Ciremai ini. Jadi bagaimana dulunya itu? Anda langsung jadi Sang Hyang atau gimana perjalanannya? Tidak. Aku dulu sama. Aku pun bisa ditaklukkan. Ditaklukkan oleh? Bangsa manusia. Dia Iya. seorang petapa. Terus? Dan aku dikirim ke sini untuk menjaga dari makhluk-makhluk yang jahat. Aku diberi wewenang. Sebelum itu, aku pernah mengalami kesengsaraan karena aku tidak mau mengikuti atau menurutinya. Oleh sebab itu, aku pernah ditawan. Pernah ditawan? Kenapa ditawan? Karena aku tidak mau mengikuti perintahnya, yang pada akhirnya aku ditawan. Lama-kelamaan aku pun menyerah karena aku tidak sanggup menerima hukuman-hukuman yang dia berikan. Iya, terus setelah menyerah apa yang dilakukan? Aku menurutinya. Menuruti siapa?
apa itu? Untuk menuruti kenapa menuruti itu apa yang disuruh dilakukan apa? Menjaga dari makhluk-makhluk yang jahat. Karena aku, kekuatanku lebih besar dari penghuni-penghuni sebelumnya. Oh gitu. Jadi sampean sudah punya kekuatan yang cukup besar ya dulunya. Ya, Terus setelah itu gimana? setelah itu, Dipilih ya, untuk menempati wilayah wilayah apa? wilayah gunung, Gunung apa? Gunung Ciremai. Oh. Nah, proses sampai naik jadi Sang Hyang itu apa berarti? Titiknya apa? Karena nggak mungkin tiba-tiba jadi Sang Hyang kan? Titiknya belajar menuruti perilaku-perilaku yang baik. Oh, berarti belajar. Ya, Oh, berarti ada gemblengan sama ingin naik kelas ada sekolahnya, ingin naik kelas ada sekolahnya. Jadi kalau ingin naik kelas berarti ada pelajaran yang harus diselesaikan. ya, Oh, salah satu contoh pelajaran yang paling sulit itu apa? menjadi lebih sabar mengendalikan hawa nafsu. Itu yang paling sulit. Ternyata bangsa jin juga berusaha bersabar mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya manusia. Bangsa jin saja dilatih hal seperti itu. Susah nggak itu? Itu perbuatan yang paling susah. Paling susah sama dengan manusia. Paling susah sekali ya. Ya, butuh ribuan tahun aku untuk belajar. Butuh ribuan tahun. Ya, Nah kalau sudah tanda-tandanya lulus itu gimana? aku mulai bosan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan buruk. Mulai bosan dengan mengerjakan pekerjaan buruk lalu berubah menjadi baik. Ya, Jadi bosan mengerjakan kegiatan-kegiatan jelek. ya, Oh, jadi itu tandanya sudah mulai masuk, sudah mulai naik kelas. ya. Dan kalau sudah ada keterima naik kelas, Baru aku diberi tugas untuk mempelajari pelajaran berikutnya. dan akhirnya jadilah Sang Hyang. Apa nggak ada pesaing lain yang sama saat itu, yang sama posisinya, keadaannya, Banyak, yang belajarnya bareng gitu? ya, Banyak. Ada berapa yang lulus lalu naik ke tahapan Sang Hyang? lebih dari ribuan. Lebih dari ribuan? Ya, Oh, berarti banyak sekali dong kalau gitu dari mana-mana. Salah satunya kamu yang menang. Yang menang itu berapa jumlahnya? banyak juga. Yang menangnya juga banyak, yang terpilihnya aja ribuan. Kira-kira berapa yang menang lolos gitu dan akhirnya menjabat atau menjalankan tugas dan punya kesaktian akhirnya? Ada berapa totalnya? Aku ada 790. Wow, banyak banget 790 tuh semua Ya. di mana-mana. Ya, menyebar. Di Republik Indonesia di mana-mana, di gunung-gunung keramat mereka menempati menjaga keseimbangan gunung-gunung Merapi yang memang aktif ya. Gunung Ciremai ini juga aktif masuknya loh. Nah berarti gunung-gunung yang aktif berapi itu selalu ada penghuninya, begitu kan? Ya, Tapi sampean tidak tahu wilayah siapa yang menjaga lahar itu begitu. Hanya menjaga gunungnya aja. ya, Menjaga hewan, menjaga bangsa hodam, bangsa jin dan lain sebagainya. Nah, saya sudah jelas berarti bahwa ternyata Sang Hyang Lodaya itu di Ciremai bukan penguasa tunggal, tetapi hanya bawahan sampean Sang Hyang Ciremai ya. Dan sedangkan ternyata bukan hanya Sang Hyang Lodaya, tapi ada Sang Hyang Kumbang, ada Sang Hyang Belang. Sang Hyang Lodaya itu yang putih, Sang Hyang Kumbang itu yang hitam, Sang Hyang Belang itu yang kuning ternyata. Begitu ya? ya. Apakah mereka mempunyai pusaka-pusaka sakti?
dia sendiri bisa ditempatkan Bisa ditempatkan apa? di benda-benda. Oh iya, kan hodam ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ke benda-benda tertentu seperti keris misalnya, batu gitu. Terus selama ini bagaimana selama sampean ada di gunung ini? Apakah ada rasa putus asa ingin pindah dari gunung ini, ingin meninggalkan gunung ini atau gimana? Tidak, kan aku sudah nyaman. Anda sudah nyaman berada di gunung ini? Ya, Ya udah, makasih banyak, saya nitip ya. Saya nitip, dijaga baik-baik, khususnya kalau ketemu yang menjaga laharnya juga. Saya titip salam, makasih banyak. Ya. Anda sudah sampean sudah ratusan tahun di gunung ini tapi nggak tahu dan nggak boleh ya masuk ke wilayah lahar itu. Oh beda bagian, jadi nggak bisa sembarang masuk. Ya udah kalau gitu makasih banyak. Saya jadi tahu, jadi paham. Makasih banyak ya. ya, Ternyata ada 3, bukan hanya Sanghyang Lodaya, ternyata banyak. Makasih banyak Sanghyang apa Remai. Sanghyang Remai udah bantu kami, makasih banyak. Makasih yang sebesar-besarnya. Sehat selalu. Kayak ke manusia aja sehat selalu. Kita bantuan. Nah, jadi gini. Ternyata Sanghyang Ciremai itu adalah penguasa wilayah. Penguasa wilayah, tetapi dia tidak menguasai ke wilayah lahar. Nah, sedangkan ke wilayah lahar itu beda lagi, berarti beda lagi penguasanya. Wilayah lahar ada lagi sang penguasa, wilayah luarnya, wilayah luar lahar seperti apa alam dan lain-lain itu di luar lahar berarti ya. Seperti makhluk-makhluk jin, makhluk-makhluk hodam, dan binatang-binatang yang ada di wilayah pegunungan itu wilayahnya Sanghyang Remai. Itu namanya Sanghyang Remai. Dan termasuk Sanghyang Lodaya, Sanghyang Belang, Sanghyang Wulung itu adalah ternyata bawahan Sanghyang Remai dalam asuhan dia, dalam pengawasan dia. Nah, jadi intinya dalam setiap hal itu selalu ada penguasanya ya. Kita ambil petik hidayahnya, kita petik hikmahnya. Di setiap tempat ada penguasanya dan di setiap tempat ada rajanya. Dan kalau sudah terbagi-bagi wilayah, jangan pernah kita memaksakan untuk merebut wilayah dari yang memang tidak boleh direbut. Nah, kita bisa ingat jadi kisah Israel dan Palestina ya. Kali ini saudara-saudara kita di Palestina sedang banyak sekali ujian, banyak penderitaan. Kita doakan mereka saudara-saudara muslim kita. Entah apa yang terjadi sebenarnya di Palestina, kita pun juga tidak tahu. Tidak tahunya kenapa? Maksudnya di balik peperangan itu ada apa? Nah, kita kan nggak tahu nih, sesungguhnya di balik peperangan itu ada apa? Ada konspirasi apa? Kita nggak tahu. Nah, jadi agak membingungkan sebetulnya memang. Tetapi kita nggak usah lihat sistem politik yang ada di Palestina. Kita lihatnya adalah mereka masih saudara seiman kita. Mereka masih saudara satu agama kita. Kita lihatnya itu, meskipun Islam banyak madhabnya, meskipun Islam banyak jalurnya, tapi kita lihatnya karena mereka menderita, karena mereka kesulitan. Jadi kita melihatnya mereka adalah saudara seagama kita. Jadi sudah sewajibnya kita, sudah seharusnya kita, Anda semua, saudara semua dimanapun berada, cintai saudara-saudara muslim kita dimanapun tempatnya, dimanapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun bentuk bendera negaranya, selama dia muslim, dia saudara kita, tanpa terkecuali ya. Terkecuali memang ada terkadang oknum-oknum, itu di semua agama selalu ada oknum ya. Nah, jadi mulai dari sekarang kita bantu. Cara membantunya mudah, dengan cara kita jangan membeli produk-produk yang memang dibuat oleh Israel atau yang ada kaitannya dengan Israel. Kenapa harus? Karena sumber keuangan itu bisa dipakai untuk membeli senjata atau membeli peluru atau membeli bahan-bahan untuk membunuh saudara-saudara muslim kita sendiri. Jadi kalau kita membeli berarti sama saja ngasih modal. Nah, kita hati-hati. Hati-hati mulai dari sekarang dalam membeli sesuatu, kita cari tahu dulu, kita cari wawasan dulu, apakah ini langsung ke sana atau produk sana, kita hindari. Itu aja udah sederhana, itu saja sudah sangat membantu. Niat lillahi ta'ala, niat karena Allah. Kita
berjihadnya seadanya. Karena ya kemampuan kita seperti ini. Karena secara kemampuan ekonomi negara kita saja masih jauh, belum mampu untuk membantu full power, belum bisa membantu untuk full sepenuhnya. Dan untuk semua alumni Kasepuhan, untuk semua nih paranormal dimanapun Anda berada, ayo saya ngajak, adakan istighosah khusus untuk saudara-saudara kita di sana. Minta sama Allah, kita punya Allah, buktikan. Khusus untuk alumni Kasepuhan, kobarkan semangat selama 41 hari mulai dari besok, mulai dari ini ditayangkan. Ayo semangat, amalkan setiap sholat tahajud, setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat asar. Bantu doa dengan amalan-amalan Kasepuhan. Niatkan, ya Allah, lindungi saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu yang membuat derita kepada saudara-saudara kami. Hancurkan, buktikan, dohirkan ya Allah. Kun payakun. Nah, kita lihat setelah itu ada kejadian apa nanti. Semangat ya. Demi saudara-saudara kita. Anda nyumbang uang gak mampu, nyumbanglah apa yang kita mampu. Anda bisa sila, Anda bisa doa, doa pakai. Ingat, senjata orang Islam itu adalah doa ya. Semangat. Terima kasih. Itu saja dulu untuk malam ini. Terima kasih banyak. Dan ingat, jaga kedaulatan bangsa negara Indonesia kita. Jangan mau diadu domba, dipecah belah seperti negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.